Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Topik Sabda Sadik hari ini adalah bertekun dalam perbuatan baik menghasilkan buah. Landasan firman Tuhan dipilih dari kitab Roma 2 ayat 6 yang berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita tentu pernah mengalami suatu keadaan di mana seseorang berkata kepada kita, terima kasih ya Pak, semoga Tuhan sendiri yang akan membalas. Ini adalah sebagai respons kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang tersebut. Di sisi lain, pernahkah saudara melakukan sesuatu yang baik untuk seseorang dan saat saudara mengharapkan ucapan terima kasih atau imbal balik, saudara tidak mendapatkan apapun, malah mendapatkan keluhan dan ketidakpuasan. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin saudara akan merasa terluka dan dikhianati. Pengalaman seperti ini dapat membuat seseorang memutuskan untuk tidak mau berbuat baik untuk orang lain. Saudara-saudara, ada suatu cerita tentang seseorang yang dengan untanya mengadakan perjalanan melewati padang gurun, lalu bertemu dengan seorang pria lain yang berjalan kaki di jalur yang sama. Pria yang berjalan kaki itu tampak kelelahan dan tampak pucat, dan orang yang di atas unta itu mengira dia tidak akan berhasil melewati perjalanan itu. Jadi ketika pria yang berjalan kaki itu memohon untuk bersama di atas unta, orang itu merasa kasihan padanya dan menurutinya. Namun beberapa menit dalam perjalanan mereka bersama, tiba-tiba pria yang ditolong itu mendorong pemilik unta dan dia jatuh di pasir. Dalam keadaan terduduk di pasir, orang itu berteriak, "Oh, sekarang kamu tidak hanya menunjukkan padaku betapa jahatnya kamu, tetapi kamu juga telah mengajariku untuk tidak pernah bersikap baik kepada siapapun lagi." Saudara-saudara, tindakan dan respons beberapa orang dapat menghalangi seseorang untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Namun kita harus ingat dan camkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah baik dan setia. Allah memperhatikan dan melimpahkan berkat-Nya kepada mereka yang taat dan melakukan perbuatan baik. Sesama kita manusia dapat mengecewakan dan membuat kita menyesali kebaikan kita kepada mereka. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan akan memberi pahala atas semua perbuatan baik kita. Di dalam dunia ini ada suatu prinsip yang berlaku umum, yaitu ada waktu menabur dan ada waktu menuai. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jika kita menabur benih durian, kita akan menuai buah durian. Perbuatan baik adalah seperti benih yang kita tabur dan pasti akan memberi hasil kebaikan yang dituai. Yang pasti saudara-saudara, Tuhan yang akan memberikan hasil buah berlimpah atas setiap perbuatan baik yang kita tabur. Di dalam firman Tuhan, Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan, tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik. Mungkin karena terlalu sering dikecewakan, apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respons atau balasan yang diharapkan. Janganlah kita menjadi khawatir, berkecil hati, kecewa, dan putus asa dalam berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak lemah. Tuhan pasti mengingat, memperhatikan, dan memberikan pahala, memberikan upah, promosi atas ketekunan kita di dalam berbuat baik. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, di kitab Kejadian pasal 37 dan pasal 39 sampai dengan pasal 45, di situ kita melihat bahwa Yusuf yang terus berbuat baik, walaupun Yusuf dibenci kakak-kakaknya. Dia dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, dan Yusuf masuk penjara karena integritasnya. Saudara-saudara, Tuhan mengingat dan mempromosi Yusuf menjadi orang kedua yang berpengaruh di kerajaan Mesir setelah Firaun. Ketekunan Yusuf dalam berbuat baik
menghasilkan buah yang luar biasa. Selama saudara menabur benih perbuatan baik, saudara pasti akan menuai buah kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Tuhan sungguh berkomitmen dan setia untuk memberi pahala kepada saudara yang bertekun dalam berbuat baik. Kiranya saudara tidak boleh menyerah atau lelah berbuat baik. Perbuatan baik saudara terlihat dari kebaikan hati saudara, cara saudara memperlakukan orang lain yang sering saudara temui. Setiap perbuatan baik saudara tidak akan pernah sia-sia. Saudara mungkin telah melakukan dan masih melakukan hanya banyak perbuatan baik tanpa ada yang memperhatikan, tanpa ada yang mengingat atau memberi pahala kepada saudara. Itu bukan alasan untuk menyerah dalam berbuat baik. Ingat dan jangan pernah lupa bahwa pahala terbesar tidak datang dari orang yang paling hebat sekalipun, tetapi datang dari Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Perbuatan baik saudara tidak boleh disembunyikan. Kita juga tidak boleh menghindar dari melakukan semua kebaikan yang kita bisa dengan segala cara yang mungkin, karena setiap kesempatan berbuat baik akan hadir tanpa diduga. Di dalam firman Tuhan, Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kiranya setiap perbuatan baik kita akan bersinar bagi semua orang di sekitar kita, sehingga semua orang akan memuji dan memuliakan Allah Bapa di surga. Tuhan berkenan dengan perbuatan baik kita, dan Tuhan yang setia akan memberi kita pahala atas perbuatan baik itu. Perbuatan baik kita harus dilakukan sesuai dengan kekuatan, kemampuan, dan sumber daya kita. Kita perlu mengingat ketika saudara memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan atau berbuat baik, Tuhan akan selalu menyediakan jalan dan juga cara agar saudara dan saya dapat melakukannya dengan benar. Perbuatan baik kita merupakan hasil dari kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang memberi energi dan menciptakan di dalam diri kita kerinduan dan kemampuan untuk memenuhi tujuan kita yang baik demi kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Perbuatan baik kita menunjukkan iman kita yang hidup. Perbuatan baik kita adalah cerminan Tuhan di dalam diri kita. Saudara-saudara, setiap hari adalah hari Tuhan, hari yang baik untuk berbuat baik kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama kita manusia. Seperti matahari yang tidak pernah gagal terbit dan bersinar bagi semua orang, demikian pula dengan kita harus berkomitmen untuk bersinar setiap hari untuk mencerahkan orang lain. Saudara-saudara, ada sejuta alasan untuk kita berbuat baik. Jika kita tidak melakukannya, ingatlah bahwa kita berisiko untuk menerima balasan pahala upah dari Tuhan karena kita gagal berbuat baik. Manusia dapat melupakan kebaikan kita, tetapi Tuhan terlalu baik untuk melupakan perbuatan baik saudara dan saya. Tuhan pasti akan membalas setiap perbuatan baik kita. Untuk itu, saya mengajak agar kita semua setiap hari, dalam setiap keadaan apapun, untuk bertekun dalam perbuatan baik, karena itu akan menghasilkan buahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang baik, penuh kasih dan kuasa. Kiranya segala kebaikan yang sudah Kau berikan pada kami ya Tuhan, dapat kami tunjukkan juga melalui kehidupan kami setiap hari di setiap keadaan. Di dalam melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan padamu dan juga membutuhkan pertolongan dari kami ya Tuhan. Kiranya oleh anugerah-Mu, oleh berkat-Mu dalam diri kami ya Tuhan, kami akan meresponi dengan memberikan kebaikan demi kebaikan pada mereka yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan terus memimpin kami semua, agar setiap perbuatan baik yang kami berikan, kami lakukan itu karena Engkau yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya, amin.